kami di kecamatan dalam rangka meningkatkan partisipasi, sosialisasi pemilu kada untuk bisa digelar nonton bareng dengan calon bupati, wakil bupati yang pertama. Kemudian sebagian dari teman-teman camat ada juga yang sudah terlanjur menyampaikan pada desa karena camat dan kades dibawa untuk fasilitasi nonton bareng. Nah begitu, jalalah saya belum kirim WA ini tanya, tiba-tiba ada dari Panwas surat bahwa kantor pemerintah tidak boleh berkegiatan politik atau semacam apalah, yang intinya akhirnya nonton bareng itu nggak jadi. Nah itu loh. Nah ini kami menimbulkan tanda tanya, ternyata semuanya juga dapat, bagaimana bisa KPUD menghimbau agar nonton bareng, Bawaslu larang. Ini apa nggak ada komunikasi sebelumnya sehingga bagian kami rontok kecil itu tempatnya, kecuali di suatu tempat itu tidak ada tempat lain, maka gunakan dengan proses yang sama terhadap setiap pasangan calon. Tidak boleh bedakan. Misalkan di satu desa tidak ada SKP Kudanan karena tempat kecuali di pendopo desa, silakan digunakan karena memang tidak ada tempat. Tapi sepanjang masih ada tempat, jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Biarkan proses pemilu itu ada kesederajatan terhadap para peserta. Ketika ini adalah suatu pekerjaan yang besar untuk memfasilitasi rakyat sebagai demokrasi rakyat, apakah KPU kira-kira ada pikiran untuk memfasilitasi tentang kegiatan kebudayaan yang hubungannya dengan lingkungan dan alam semesta maupun pada Gusti kita, pada Tuhan Yang Maha Esa kita, untuk membersihkan energi-energi itu dengan sebagai energi positif. Segmentasi pemilih itu beragam. Kemudian kenapa salah satu strategi kami menyebut Rebo Wage? Karena sebagian senior kita, mbah-mbah kita yang sepuh-sepuh itu, mereka akan sangat familiar sekali dengan kalender Jawa. Karena dalam satu bulan Jawa itu hanya ada satu nama bulan dan pasarannya, sehingga untuk memudahkan mengingat-ingat, jadi Rebo Wage. Kemudian ada sebagian dari kita yang memiliki keahlian untuk menafsirkan hari dan pasaran, sehingga itu merupakan bagian dari strategi kami untuk membaca karakter, behavior dari pemilih supaya memudahkan untuk mengingat 9 Desember. Itu satu. Boleh dikata kasar tembung bila mana ketahuan money politik, saya tembus seperti itu. Sanksi apa nantinya yang jelas itu merugikan sepihak terhadap pelaku, satu. Kedua, dan sanksi apa kepada selanjutnya dari pencalonan tersebut. Hal itu bersifat TSM, nanti pelanggarannya terstruktur sistematis yang itu ada di separuh wilayah itu bisa didiskualifikasi karena sanksi administrasinya bisa diskualifikasi. Yang kedua ada sanksi pidananya. Jadi sementara ini di sini ada Pak Ajari di anggota Kakumdu dari kepolisian. Kita tuh sering menerima laporan tapi untuk pembuktiannya yang susah. Bukan hanya karena katanya, tapi benar-benar oleh tim Gakumdu tidak ada sanksinya, tidak mau. Tak karena itu kita perlu kerjasama, monggo laporkan. Seperti yang sampaikan oleh Perdana tadi, juga tidak usah diterima duitnya. Tolak uangnya, laporkan orangnya. Terima tapi semata-mata untuk alat bukti, disertakan sebagai alat bukti. Kami titip apakah sudah dipikirkan tempat TPS itu, saran kami perlu penyemprotan desinfektan. Jam 6 teman-teman petugas KPPS sudah harus hadir di TPS, sudah harus menyiapkan seluruh perlengkapan, termasuk melakukan penyemprotan desinfektan yang pertama. Siapa nanti yang diberi tugas adalah petugas ketertiban TPS yang ada di pintu keluar. Jadi petugas ketertiban TPS yang kedua.
dia akan menyemprot. Pada saat penyemprotan pertama itu harus dipastikan bahwa seluruh perlengkapan dokumen itu aman. Melalui sosialisasi ini, masyarakat Kabupaten Blitar diharapkan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tetapi dengan harapan kami yang hadir di sini tentu nanti bisa ketok tular, disampaikan kepada masyarakat halayak di Kabupaten Blitar untuk hadir pada tanggal 9 Desember 2020 untuk mensukseskan pilkada, agar tingkat partisipasi masyarakat tentunya dalam pilkada Kabupaten Blitar ini bisa meningkat dan berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua tentu kita tekankan kepada protokol kesehatan. Jangan takut ke TPS karena penyelenggara juga sudah antisipasi. Tentu tadi disampaikan KPU, Bawaslu ini sudah tentu antisipasi untuk pencegahan COVID ini juga di dalam tahapan pilkada ini sudah dilaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah kita semua optimis. Jadi kita berharap yang kita hadirkan di sini tentu kesuksesan ini tidak hanya kepada penyelenggara, pemerintah, polisi, TNI, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Ini yang akan andil mensukseskan dalam pilkada ini. Secara nasional, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan dukungan fasilitasi pada saat 9 Desember oleh seluruh tenaga medis. Nah, bisa jadi nanti tenaga medis itu akan secara mobile melakukan pemantauan terhadap kondisi di TPS sekaligus memberikan bantuan pertolongan apabila memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di TPS. Demikian pemirsa sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020. Diharapkan gelaran Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang dapat berjalan lancar dan bebas dari COVID-19 dengan patuh menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Akhirnya saya Meveni Ayu, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.